Saya Rizky Dwi dari program studi Pendidikan Sejarah. Nah, saya di sini ingin membawakan kultum. Sebelum saya membawakan kultum, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka, moga semuanya mendapatkan berkah. Kali ini saya membawakan kultum dengan bertema memelihara ikhlas tiap menjalani kehidupan. Sebelum saya memulai kultum pada hari ini, alangkah baiknya bagi kita untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karenanya lah kita bisa menikmati hidup yang diberikan olehnya. Hadirin yang saya cintai, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan kultum kepada teman-teman mengenai keikhlasan dan keikhlasan diri dalam menjalani tiap episode dalam hidup. Teman-teman yang dimuliakan Allah, terdapat banyak sekali bentuk ikhlas dalam hidup kita, seperti ikhlas beribadah, ikhlas dalam menyayangi sesama, ikhlas dalam bekerja, dan masih banyak lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Pada surah Al-Baniyah ayat 5. Pada ayat tersebut menyatakan bahwa baiknya seorang muslim harus berlaku ikhlas dalam beragama. Keikhlasan itu merupakan suatu hal yang nikmat dan luar biasa sebab sulit untuk dipraktikkan. Akan tetapi apabila kita berhasil mengikhlaskan segala sesuatu dalam hidup kita, maka luar biasa ganjaran dan nikmat yang akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama selalu bersyukur dan ikhlas atas kehidupan yang kita bisa terima pada saat ini. Nah, ikhlas itu berasal dari kata ikhlas yang berarti suci, murni, atau tulus. Dalam konteks agama, ikhlas itu merupakan tindakan yang semata-mata hanya karena Allah tanpa mencari pujian atau keuntungan duniawi. Keutamaan ikhlas dalam Islam yaitu ikhlas adalah kunci keberhasilan dan keberkahan dalam segala hal yang dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang ikhlas dalam niat dan amal perbuatannya. Setiap tindakan itu baik harus dimulai dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya bekerja keras untuk mencari nafkah demi keluarga dengan niat yang ikhlas untuk mengharap ridho Allah. Selain itu, memelihara ikhlas juga berarti bersabar dan bersyukur dalam menghadapi cobaan dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyikapi segala ujian dan karunia dengan penuh keikhlasan. Ikhlas itu bukan sekedar hanya ucapan atau niat, tetapi perasaan dan tindakan kita yang terlahir dari hati yang bersih. Ikhlas itu menghilangkan segala bentuk ria, sombong, dan ingin dipuji. Nah, mengapa sih ikhlas itu penting dalam kehidupan? Ikhlas memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita, seperti memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hambanya yang ikhlas dalam beribadah dan beramal. Yang kedua itu bisa menghilangkan beban hidup. Ikhlas membuat kita merasa tenang dan damai dalam menghadapi segala cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas ibadah. Nah, ibadah yang ikhlas akan lebih bermakna dan membawa keberkahan bagi kita. Yang keempat itu ada mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat kita lebih bergantung kepadanya. Yang kelima itu ada memperoleh kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan yang berasal dari ikhlas adalah kebahagiaan yang abadi dan tidak terpengaruh oleh keadaan dunia. Menjaga ikhlas dalam kehidupan itu bukanlah perkara yang mudah. Kita seringkali
kita seringkali tergoda oleh hawa nafsu dan keinginan duniawi. Namun, dengan tekad dan usaha yang kuat, kita dapat memelihara ikhlas dalam segala keadaan. Di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk para hadirin untuk menjaga ikhlas dalam kehidupan. Yang pertama itu bisa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita akan terhindar dari sifat ria dan sombong. Yang kedua, yaitu berniat ikhlas dalam setiap perbuatan. Dalam diri, niatkan segala perbuatan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin dipuji orang lain atau mendapatkan pujian lah dari orang lain gitu. Yang ketiga itu bisa bersikap sabar dan tawakal. Bersabarlah dalam menghadapi cobaan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu adalah berdoa dan mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan dan keikhlasan. Yang terakhir itu meneladani para nabi dan rasul, seperti teladanilah para nabi dan rasul yang selalu ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Baiklah, segitu yang bisa saya sampaikan pada kultum hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.